Hai Userners, balik lagi sama gue Birgita Ajeng di Uzon ID. Di tangan gue ada Realme C17. Tahun ini tuh Realme emang meluncurkan banyak banget seri C ya, mulai dari Realme C3, lalu ada Realme C11, kemudian ada Realme C15, dan Realme C17 yang terakhir. Namanya tuh hampir sama ya, belas-belas gitu, mungkin kalian agak sedikit bingung. Cuman untuk Realme C17 ini punya sedikit perbedaan dari generasi sebelumnya, terutama di bagian desain belakang, di desain kameranya. Kalau yang sebelumnya itu desain kamera belakang itu kotak, kalau ini persegi panjang. Dan kalau menurut gue sih memang dari segi desain tuh nggak ada yang terlalu spesial ya. Mungkin karena ponsel ini adalah ponsel entry level dengan harga 2,79 juta alias 2,8 juta mendekati 3 juta. Nah, menurut gue juga masih ada beberapa kekurangan dari ponsel ini, tapi banyak juga hal-hal menonjol dari Realme C17. Apa aja sih yang menonjol dan apa aja sih kekurangannya? Untuk tahu jawabannya, tonton video ini sampai selesai ya. Oke userners, seperti yang udah gue bilang tadi, desain belakang dari handphone ini memang berbeda dengan generasi sebelumnya. Dan Realme juga belakangan ini mulai keluar dari kebiasaan lama ya. Kan kalau dulu-dulu tuh kita sering lihat ya, handphone Realme tuh kayak penempatan kamera belakangnya itu berjajar ke bawah, dan itu tuh hampir di semua ponsel tuh desainnya kayak gitu. Nah, sekarang belakangan ini Realme tuh udah mulai mengganti desain kamera belakang, dan di sini tuh kalian bisa lihat untuk rumah kameranya ini berbentuk persegi panjang dengan peletakan kameranya itu seperti huruf L, dan kalau gue lihat sekilas ini mirip sama desain kamera pada ponsel dari merek lain. Nah, di bodi belakang ini Realme C17 juga menghadirkan sensor sidik jari untuk lock screen. Dan gue akui sensor sidik jari ini bekerja dengan cepat, jadi gue nggak perlu lama untuk membuka kunci dari layar handphone ini. Untuk bodinya sendiri, Realme C17 ini punya bodi dengan bobot yang cukup ringan menurut gue, karena memang bagian belakang dan frame dari ponsel ini terbuat dari polikarbonat. Sekarang kita beralih ke layar. Realme C17 ini mengusung layar 6,5 inci, IPS LCD, dan sudah diproteksi Corning Gorilla Glass dengan bezel yang cukup tipis menurut gue. Di layar atas, Realme juga menghadirkan punch hole untuk penempatan kamera selfie 8 megapiksel. Ini membuat layar atas tampak lebih lega, cuman bezel atas dan bawah itu menurut gue kayak nggak simetris gitu. Bezel bawah dari ponsel ini tuh masih kelihatan tebel sih menurut gue. Terus, layar Realme C17 ini juga punya resolusi HD+, 720 x 1600 piksel. Jadi dengan resolusi ini, gue tuh cuman bisa nonton YouTube mentok di resolusi 720 piksel. Nggak ada tuh pilihan 1080 piksel, jadi ya kayak masih kurang tajam gitu sih untuk nonton konten-konten di YouTube. Terus selama gue pakai sekitar 1 minggu, menurut gue layar dari ponsel ini kurang responsif. Jadi gue tuh kayak harus tap icon beberapa kali gitu untuk bisa melakukan sesuatu. Contohnya ya, kayak misalnya kemarin gue mau main PUBG Mobile, gue tuh harus tap icon startnya tuh kayak harus lebih dari 1 kali untuk bisa mulai permainan gitu sih contohnya. Nah, jadi menurut gue tuh kayak agak lama ya, memperlambat aktivitas gue dalam menggunakan ponsel ini. Kalau untuk kecerahan dari ponsel ini sebenarnya udah cukup cerah, dan gue bisa menggunakannya di bawah sinar matahari, dan mata gue tetap nyaman melihat layar dari Realme C17 ini. Dan satu lagi, Realme C17 ini juga mendukung refresh rate 90 Hz untuk scroll layar lebih cepat. Oke userners, tadi kita udah bahas soal body, desain, dan layarnya. Sekarang kita beralih ke performa dan baterainya. Realme C17 dibekali prosesor Snapdragon 460. Ponsel ini juga hadir dengan kapasitas memori RAM 6GB dan ROM-nya 256GB. Ini merupakan kapasitas memori yang cukup besar ya untuk ponsel di segmen entry level.
Ketika gue pakai untuk bermain PUBG Mobile, gue tuh cuman bisa pakai 2 opsi pengaturan grafis paling maksimal ya dengan Realme C17 ini, yaitu pengaturannya grafisnya smooth dengan frame rate-nya high atau grafisnya balance dengan frame rate-nya medium. Nah, di kedua pengaturan itu, gue bisa bermain game dengan lancar selama sekitar 1 jam lebih. Soal baterainya, Realme C17 ini bisa bertahan seharian untuk pemakaian ringan. Ketika gua main PUBG Mobile selama 1,5 jam lebih, baterainya pun berkurang sekitar 13%. Gue juga sempat ngetes benchmark menggunakan PC Mark dan hasil battery life dari Realme C17 ini adalah 15 jam 1 menit. Waktu yang cukup lama ya untuk ketahanan baterai dari ponsel ini. Dan sebagai gambaran soal performa, berikut adalah hasil benchmark Realme C17 gue menggunakan beberapa aplikasi benchmark. Nah, ngomongin lebih jauh soal baterai, sayangnya Realme C17 ini cuma mendukung pengisian baterai 18 watt. Realme bilang sih itu quick charge, tapi menurut gue pengisian baterai menggunakan charger 18 watt itu lumayan lama ya, karena gue butuh waktu untuk mengisi baterai 10-100% itu bisa makan waktu sekitar 2 jam. Soal kameranya, Realme C17 ini hadir dengan 4 kamera belakang, yaitu lensa ultra wide angle 8 megapiksel, 13 megapiksel kamera utama, lalu 2 megapiksel lensa makro, dan 2 megapiksel lensa black and white. Untuk kamera selfie-nya sendiri beresolusi 8 megapiksel. Kamera belakang dari ponsel ini sebenarnya cukup banyak ya, jadi ada 4 kameranya. Tapi menurut gue fitur-fitur yang dihadirkan itu sedikit banget. Dan dengan ponsel ini tuh gue cuman bisa memotret biasa, lalu efek bokeh, potret untuk menghasilkan blur untuk objek yang agak besar, lalu ultra makro, dan video. Ada juga sih beberapa fitur lain, tapi ya menurut gue itu masih standar aja, nggak ada yang wow gitu. Nah, untuk hasil foto bokeh dan potret menggunakan Realme C17 ini memang cukup oke ya kalau menurut gue, karena hasil blurnya itu cukup halus di bagian belakang. Nah, terus satu lagi yang mau gue highlight adalah foto untuk ultra makronya di sini jauh lebih baik dari hasil foto ultra makro di handphone Realme sebelumnya. Kalau dulu kan kalau gue coba di beberapa ponsel Realme itu foto ultra makronya itu kayak latar belakangnya itu masih kasar dan cenderung pecah-pecah, tapi di sini tuh dia tuh udah mulai smooth gitu loh, jadi udah mulai enak dilihat kalau kita bikin foto ultra makro. Untuk videonya, Realme C17 ini juga nggak punya fitur stabilisasi, jadi kalian nggak bisa merekam video dengan stabil gitu hasilnya. Nah, sedikit lagi soal kamera, satu hal yang menarik dari kamera di Realme C17 ini menurut gue adalah dia menghadirkan Google Lens di pilihan More. Nah, Google Lens ini sendiri sebenarnya punya banyak hal ya yang dia bisa lakukan, misalnya kayak dia tuh bisa mengubah tulisan tangan kalian itu menjadi teks, salah satunya itu. Lalu yang lainnya adalah Google Lens ini bisa melakukan pencarian dari suatu barang yang kalian sorot menggunakan Google Lens. Nah, userners, jadi itu tadi review gue terhadap Realme C17. Kalau dari kesimpulan gue, handphone ini tuh gue tuh kayak nggak bisa berharap banyak ya dari Realme C17, karena mungkin memang harganya juga yang masih di entry level, yaitu sekitar 2,8 juta, atau kita bisa buletin mendekati 3 juta. Karena memang cuma beberapa keuntungan yang gue dapat dari handphone ini. Contohnya kayak refresh rate-nya yang 90 Hz, lalu kapasitas baterainya yang besar yaitu 5000 mAh yang bisa bertahan sekitar hampir 1 hari untuk pemakaian-pemakaian ringan, bahkan agak sedikit berat. Lalu untuk kapasitas memorinya juga cukup besar dengan RAM-nya 6GB dan ROM-nya 256GB. Dan selebihnya ya seperti yang udah gue jabarkan tadi. Kalau menurut kalian nih userners, kalian sependapat nggak sih sama gue kalau sebenarnya kita nggak bisa terlalu berharap banyak dari ponsel ini? Atau kalian sebenarnya punya pendapat lain? Boleh banget kalian share pendapat kalian di kolom komentar di bawah ini. Dan terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa kalian like video ini, lalu subscribe Uzone ID, dan share video ini sebanyak-banyaknya ya. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.